Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Apa kabar kalian semua dulur-dulurku tercinta setanah air yang lagi nonton sendirian, ada yang lagi sambil jualan, sambil kerja, selimutan, rebahan, sambil nyebat dan ngising, ya apapun lah. Absen coba kalian dari kota mana aja lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jangan lupa bahagia. Kalau lupa, sini aku bahagiain. Kali ini lur, gila ini film sumpah bagus banget. Tentunya ada plot twist dan wajib kalian tonton sampai akhir karena ini film edan bener lur, bergenre misteri thriller sci-fi. Film ini berjudul It Is What's Inside tahun 2024, mengisahkan tentang teman-teman lama satu circle kuliah yang malam itu berkumpul untuk pesta kecil-kecilan sebelum salah satu dari mereka menikah. Seorang pria bernama Forbes pun membawa sebuah alat yang bisa menukar tubuh mereka semua. Jelas konflik pasti akan terjadi, dan seperti apakah kengeriannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semblehe dari dulurku Lupet Animation ya. Cak, kalau celana robek mending jahit atau pura-pura ikut tren fashion sobek-sobek? Bentar. Sobeknya seberapa dan di mana dulu lur Anda ini? Kalau sobeknya pas di bagian itu ya pakai aja lah, nggak apa-apa kalau kalian pingin pamer. Monggo skecaken. Film dimulai dengan sepasang kekasih yaitu Selby dan Cyrus yang sudah berpacaran sejak kuliah. Meski Selby sangat ingin berasal-lole, namun Cyrus selalu ada saja alasan untuk menolaknya. Karena sebenarnya Cyrus suka wanita berambut pirang, bahkan dia lebih terpuaskan saat melihat video-video hoep rambut pirang dan suka membayangkan sohib kuliahnya yaitu Nikki yang juga berambut pirang. Saking inginnya berasal-lole, Selby pun menuruti keinginan Cyrus yang ingin berfantasi dirinya menggunakan wig rambut pirang. Namun tetap saja mereka tidak jadi berasal-lole lur, karena Cyrus terlihat kurang tertarik dan Selby juga sebenarnya tidak mau memakai wig seperti itu. Perdebatan pun sempat terjadi, bahkan mereka ragu untuk lanjut ke jenjang pernikahan karena banyaknya masalah. Di lain sisi Selby juga iri melihat kehidupan sahabat-sahabat kuliahnya dulu dari Instagram, seperti Ruben yang keluarganya kaya raya dan akan segera menikah dengan wanita bernama Sofia. Bahkan banyak orang yang komen serta mendukung pernikahan mereka. Selain itu juga ada Nikki yang sudah menjadi influencer ternama, bahkan postingan gak penting aja lur, rame orang yang like dan komen. Berbeda dengan Selby yang Instagramnya sangatlah sepi dan dia bosan dengan kehidupannya yang begitu-begitu saja. Can't wait to marry this nerd. Love with Coming soon. sparkle emoji. Celebrating these. This on hashtag hotel life. Malam itu Ruben mengadakan acara pesta sebelum pernikahannya yang akan dilaksanakan esok hari di rumah liburan keluarganya yang sangat besar, megah dan berada di tengah hutan, di mana rumah itu adalah warisan dari mendiang ibunya dan dipenuhi oleh barang-barang seni abstrak. Salah satunya adalah patung yang dipenuhi oleh panah besi menancap. Sohib-sohib satu circle kuliahnya pun diundang, yaitu Selby dan Cyrus, Dennis yang suka foya-foya sampai punya mobil Lambo karena uang orang tuanya, Mayo si paling spiritual, Brooke yang jago menggambar, juga Nikki si mbak-mbak influencer. Mereka semua pun temu kangen karena sudah sangat lama tidak bertemu. Ruben juga mengundang seorang teman lagi yaitu Forbes, namun dia masih belum datang. Usut punya usut lur, 8 tahun yang lalu saat mereka semua masih kuliah, Forbes adalah sosok yang sangat cerdas namun suka berpesta dan emosian. Forbes juga dijuluki Game Boy karena suka membuat banyak permainan saat kumpul-kumpul agar pesta semakin seru. Namun dulu saat acara pesta ulang tahun, pernah terjadi suatu kekacauan besar di mana Forbes mengajak adik perempuannya yaitu Beatrice yang masih SMA ke pesta, dan Beatrice terobsesi dengan Dennis. Padahal saat itu Dennis sedang berpacaran dengan Nikki. Sampai akhirnya Beatrice yang kobam menyerang Nikki. Pertengkaran pun terjadi hingga Forbes yang membela adiknya juga berantem dengan Dennis. Karena perkelahian itu dan membawa adiknya yang masih SMA mabuk-mabukan, Forbes akhirnya dikeluarkan dari kampus lur. Sedangkan Beatrice dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap memiliki penyakit mental hingga menyerang Nikki secara brutal. Setelah Forbes di DO, dia pun lanjut bekerja sebagai ahli IT di perusahaan teknologi besar, dan sejak saat itulah mereka tidak tahu bagaimana kabar Forbes.
He was a genius. People called him Beanboy. Get crazy. I mean, he was Beatrice sees them together and starts freaking out, like starts attacking. This is why Forbes got expelled? No, it was because started all this. Dennis gets out, like gets escorted out to a mental hospital. Acara makan-makan dan pesta pun dimulai. Brooke sempat menunjukkan hasil karya seninya yang gambarnya bisa berubah ketika diberikan kertas lensa berwarna. Sedangkan Ruben terlihat memperhatikan Maya karena dulu saat kuliah ternyata mereka pernah pacaran dan Ruben sebenarnya masih memendam perasaan. Tak lama kemudian Forbes akhirnya datang dengan membawa seonggok koper dan dia langsung disambut oleh teman-temannya. Sesuai permintaan dari Ruben yang ingin ada permainan seperti kuliah dahulu, Forbes sudah menyiapkannya di dalam koper. Namun Forbes mengatakan jika permainan malam itu tidak boleh sampai orang lain tahu karena alat di dalam kopernya sudah dibuat oleh Forbes dan tim IT-nya selama 5 tahun. Ketika koper dibuka, Forbes langsung menyalakan alat miliknya dan masing-masing dari temannya diberikan elektroda atau penghantar listrik yang bisa ditempel ke pelipis mereka. Forbes berjanji permainan itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka dan tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Begitu kunci diputar dan tombol utama ditekan, tiba-tiba mereka semua bertukar tubuh, lur. Dan itulah apa yang ada di dalam. Film ini dijamin bagus banget, cara pengambilan gambar dan produksinya keren, tapi tolong Anda fokus diinget-inget masing-masing karakternya, lur, karena sepanjang film mereka akan sering bergonta-ganti tubuh dan tentunya ada konflik, ya kan? Satu lagi, Cil, tahu dong, keluar sekarang Cil, film dewasa ini Cil. So my team and I have been working on 5 years. Place them on your temples like so. Like the breath, it's okay. Setelah Forbes mengembalikan mereka ke tubuh masing-masing, semua orang pun masih terkejut dengan apa yang barusan terjadi. Lalu Forbes menjelaskan secara singkat cara kerjanya, di mana otak manusia berperan sebagai perangkat, dan alat itu bisa mentransfer filenya ke otak manusia lain. Alat itu sudah dicoba oleh tim IT Forbes dan beberapa temannya juga sudah pernah menjajal untuk seru-seruan, yaitu bermain siapa di tubuh siapa. Mereka semua pun tertarik untuk memainkannya, kecuali Selby yang terlihat khawatir karena bisa saja permainan ini akan sangat beresiko. Meski Forbes sudah menjelaskan bahwa alat itu tidak berbahaya dan tidak menimbulkan efek samping, Cyrus pun langsung menenangkan Selby karena permainan itu akan menjadi pengalaman yang unik dan menarik bagi mereka. Setelah itu Forbes mulai menjelaskan peraturannya, di mana setiap orang harus difoto menggunakan Polaroid, dan ketika nanti ada yang bisa menebak siapa yang ada di tubuh siapa, maka orang tersebut kalah di ronde itu dan harus menempelkan foto dirinya yang asli. Sebaliknya jika ada yang salah tebak, lur, maka dia kalah di ronde itu dan harus mengungkap siapa dirinya dengan menempelkan foto. Di sini Forbes akan berperan sebagai master penjaga dan mereka tidak bisa berbohong karena Forbes lah yang memprogram alat tersebut, atau dengan kata lain Forbes tahu siapa yang ada di tubuh siapa. Meski begitu, master penjaga tidak boleh menebak dan tidak akan bisa menang, sedangkan orang lainnya boleh menebak master penjaga. Tubuh mereka akan dikembalikan ke normal ketika ronde berakhir, atau Forbes sebagai master penjaga bisa mengembalikan tubuh mereka kapan saja jika memang diperlukan. Gitu lur ya, jelas ya? Someone incorrectly, they have to reveal who they are. If someone correctly gets your body, you lose the round. Dungeon Master cannot make guesses, nor can she or he. Well, I'll know who everyone is because I'm going to program them. Just until we switch back, called the round number. Ronde pertama pun dimulai, lur. Selby yang ada di tubuh Brooke langsung berhasil ditebak karena dia terkejut saat perpindahan baru dimulai. Dan memang Selby yang paling parnoan, ya kan? Setelah Selby menempelkan fotonya, Ruben yang ada di tubuh Cyrus juga ketahuan setelah dipancing akan memperlihatkan pistol gombyoknya, dan dia juga menempelkan fotonya. Setelah itu Maya yang di tubuh Nikki juga bisa ditebak karena dia mengucapkan kata bung, dan hanya Maya yang sering mengucapkan itu. Berikutnya Cyrus ditebak berada di tubuh Dennis karena dia memanggil Silbo atau panggilan sayangnya kepada Selby. Akan tetapi, lur, sebenarnya Forbes lah yang ada di tubuh Dennis, dan anehnya Forbes mengiyakan jika dirinya memang Cyrus. Jelas itu membuat Cyrus asli yang ada di tubuh Ruben bingung, karena harusnya jika salah menebak maka orang itu akan gugur, ya kan? Entah apa tujuan Forbes berbohong, lur. Apakah mungkin dia akan merencanakan sesuatu? Karena 8 tahun lalu dia sempat bermasalah dengan teman-temannya, ya kan? Oh my god!
Shelby is in Brooke's body. Whip it out. Yo, what are you doing? What are you doing, man? Maya's in Nikki's body. No one says dude except... Shelbo, Cyrus is in Dennis's body. Fine. Saat mereka berdua bertemu, Cyrus yang asli pun bertanya kenapa Forbes mengaku sebagai dirinya. Namun Forbes hanya mengatakan, bukankah itu keren bro? Sekarang kamu bisa berperan sebagai diriku bro dan memanfaatkan tubuhmu baik-baik, kata Forbes lur. Setelah itu Cyrus yang ada di tubuh Ruben pun jalan-jalan keliling rumah sampai ke ruangan penuh cermin dan bertemu dengan Maya yang ada di tubuh Nikki. Kebetulan, ya kan? Cyrus selama ini tertarik dengan Nikki, sedangkan Maya juga masih memendam perasaan ke Ruben. Karena terbawa suasana, mereka pun akhirnya beradu lidah, namun langsung bubar karena pantat Cyrus terkena kaca tajam. Tak lama kemudian Nikki yang ada di tubuh Maya pun datang, dan jelas itu awkward, ya kan lur? Nikki melihat tubuhnya berduaan dengan Ruben, sedangkan Maya yang baru kelar bermesraan juga melihat tubuhnya. This game is kind of hot. Oh! You okay? Yeah, I'm good. I'm good. Glass, there's... Ow! Yeah. It was... Are you alright? Yeah, we're fine. Setelah itu Cyrus melihat kekasihnya Shelby sedang berdansa dengan Ruben di ruang teater. Jelas Shelby tidak tahu Cyrus ada di tubuh Ruben karena foto Forbes sudah menempel di bajunya. Terlihat Shelby yang begitu senang berdansa dengan Ruben dan mereka juga mengolok-olok Cyrus yang sering melihat Hoep. Pastinya pemandangan itu sangat menyakitkan bagi Cyrus karena kekasihnya sendiri mengolok-oloknya. Do you like to dance? My Cyrus doesn't ever dance. No, your face has to be like... Shelby, don't come in, I'm working. No. It's like on his laptop. Oh, you could be such a wet... I want to play video games. Can you please stop that? Setelah semua identitas terungkap, ronde pertama pun selesai dan Forbes memberikan contekan ke Cyrus cara mengembalikan mereka ke tubuh asli. Para wanita pun bersorak untuk segera melanjutkan ronde kedua, termasuk Shelby, karena mereka sangat menikmati permainan itu. Di jeda istirahat, Dennis pun menemui Forbes untuk meminta maaf atas perkelahian yang pernah terjadi 8 tahun lalu. Ternyata dulu Dennis dan Ruben lah yang melaporkan ke pihak kampus bahwa Forbes berbuat onar dan mengajak adiknya Beatrice yang masih SMA. Lalu akhirnya Forbes pun dikeluarkan. Namun Forbes mengatakan jika dia sudah melupakan dan memaafkan insiden tersebut. Yeah man, I just want to make sure that we're like cool. We're just like such dumb kids, you know, that he said like that we said to the dean or whatever, and we both feel bad. Like we knew it was gonna get you expelled. Yeah, man. Yeah, no, we're cool. Forbes mengatakan ke teman-temannya jika setelah ronde kedua alatnya harus dicas selama 24 jam. Akan tetapi Cyrus menolak untuk ikut dengan alasan sakit kepala karena selain dia masih terpukul atas perkataan Shelby, Cyrus juga yakin Forbes merencanakan sesuatu dengan permainan ini. Cyrus pun sempat berdebat dengan Dennis yang untungnya Ruben langsung melerai mereka. Setelah itu Shelby dan Cyrus ngobrol empat mata. Cyrus memberitai bahwa Forbes telah berbohong mengaku-ngaku sebagai dirinya di ronde pertama dan dia memiliki firasat buruk dengan permainan ini. Akan tetapi Shelby menenangkannya karena itu hanya permainan seru-seruan yang akhirnya Cyrus pun setuju ikut kembali asalkan mereka berdua membuat kode untuk mengetahui satu sama lain, yaitu dengan gestur menggaruk alis kiri, dan Shelby pun setuju lur. I don't feel good about it, okay? Forbes lied. He said he was me. It's like just you gotta do something. Great. Ya, ronde kedua pun dimulai. Dan Shelby yang ingin tahu cara kerja alatnya akhirnya diajarkan oleh Forbes. Setelah memindah-mindahkan kabel, Shelby pun langsung memutar kunci dan menekan tombolnya. Cyrus yang masuk ke tubuh Forbes langsung melirik ke teman-temannya sambil menggaruk alis kiri, tapi tidak ada respon sama sekali dari Shelby. Jika sebelumnya mereka langsung menebak, kini mereka lebih memilih untuk menikmati tubuh baru terlebih dahulu sambil ngobrol-ngobrol ngador ngidul. Shelby yang ternyata ada di tubuh Nikki pun langsung memandangi tubuh indahnya di toilet dan dia sangat menikmatinya. Shelby juga memposting foto baru ke Instagram yang langsung di-like ribuan orang dalam hitungan menit. Sangat berbeda dengan Instagram Shelby, ya kan? Dengan tubuh semelehoinya, Shelby pun langsung menggoda Forbes dan Dennis yang ada di tubuh Ruben dan Cyrus. Jesus. Oh, hey, cutie.
Sementara itu Ruben yang ada di tubuh Dennis langsung mendatangi Brooke yang ada di tubuh Maya. Karena memang Ruben masih naksir dengan sosok Maya ya kan lur, tidak peduli siapapun yang ada di dalamnya. Di lain sisi Cyrus masih mencari-cari di manakah Shelby berada. Sampai akhirnya Cyrus tahu Shelby ada di tubuh Nikki karena sempat berteriak saat melihat laba-laba. Dan Cyrus tahu Shelby takut dengan laba-laba. No? Okay. Okay, I'm gonna get some water. Okay. Shall we? Lead the way, good sire. Yeah, maybe we should just go right now. Cyrus pun mengajak Shelby ke rumah kaca. Dan awalnya Shelby masih belum mengaku. Namun karena Cyrus terus memaksanya, Shelby pun akhirnya mengaku jika dia sengaja tidak ingin menggaruk alis karena ingin menikmati permainan. Shelby yang ingin merasakan tubuh Nikki pun langsung mengajak Cyrus berhasil lur. Akan tetapi Shelby ingin Cyrus memanggilnya Nikki, yang mana itu membuatnya semakin bergairah. Dan Shelby semakin menikmati tubuh indahnya Nikki. Namun Cyrus mulai merasa tidak nyaman, apalagi Shelby memanggilnya Forbes. Dan lagi-lagi peraselulian mereka batal. Karena Cyrus merasa muak dengan permainan ini, Shelby bertingkah seperti orang lain dan dia akan meminta teman-temannya untuk berhenti. Jelas Shelby pun emosi dan menganggap Cyrus adalah laki-laki pengecut yang hanya bisa terpuaskan dengan video-video hoep. Namun Cyrus tidak peduli dan dia akan tetap meminta teman-temannya untuk berhenti bermain. Call me Nikki. You're high. It's okay. I can't do it. Oh, come here. No, stop. I want to go inside and tell everyone who we meet, and everyone will find out, and then we'll switch. I can't get laid by you and end off on your top. It's a game, and you're being a sore loser. No, Cyrus, come back. Cyrus! Di lain sisi, Ruben mengajak Brooke ke balkon di atap rumah. Mereka pun ngobrol-ngobrol sambil memandangi indahnya langit. Ruben yang sudah nggak tahan melihat tubuh Maya pun langsung menyosor Brooke. Dan nggak pakai lama, mereka pun akhirnya berhaseloli. Makin lama peraselulian mereka makin brutal lur. Sampai akhirnya... Look at me. Look at me. Look at me. Just like her. I want to be with you. I love you. I love you. That Shelby body. Iya, insiden tak diduga-duga pun terjadi. Pagar balkon ambruk dan langsung menewaskan Ruben dan Brooke yang ada di tubuh Dennis dan Maya. Karena mereka jatuh dari ketinggian, bahkan tubuh Dennis sampai menancap di patung panah besi. Nah lo, mampus nggak lo udah tukeran tubuh meninggoy lagi ya kan? Kacau ini pasti nih. Sampai sini tak rangkumnya siapa di tubuh siapa ya lur ya. Silahkan diinget-inget. Cyrus di tubuh Forbes, Shelby di tubuh Nikki, Dennis di tubuh Cyrus, Forbes di tubuh Ruben, Nikki di tubuh Brooke, dan Maya di tubuh Shelby. Jelas Dennis dan Maya pun syok melihat tubuh asli mereka sudah tewas, sedangkan alat Forbes tidak bisa memindahkan ke tubuh Maya. Selama 1,5 jam mereka semua hanya bisa terdiam dan bingung harus berbuat apa. Memanggil polisi kah? Mengubur kedua mayat itu tanpa meninggalkan sidik jari sedikit pun? Atau ngapain ya kan? Jelas Forbes menolak untuk memanggil polisi karena bisa-bisa alat miliknya disita dan itu sangat berharga baginya. Nikki pun mulai mempertanyakan apakah alat itu benar-benar milik Forbes atau jangan-jangan milik tim IT-nya. Namun Forbes diam-diam mengambilnya. Okay, guys, for an hour and a half, figure out what to do. We gotta call the cop. It's yours or it's your... Would your team be okay for a party game? There's a highly valuable piece of it, and I'm not letting the cops. Okay, you know, I think maybe we should all just switch back. Cyrus berusaha menenangkan teman-temannya dan menyarankan untuk kembali ke dalam lalu mengembalikan mereka ke tubuh asli masing-masing. Namun dengan konsekuensi Dennis masuk ke tubuh Ruben sedangkan Maya masuk ke tubuh Brooke. Dennis pun emosi mendengar ucapan Cyrus karena solusi itu tidaklah adil. Teman-temannya bisa ke tubuh normal sedangkan Dennis dan Maya tidak bisa ya kan. Saking muaknya Dennis, dia akhirnya mengungkapkan kembali insiden 8 tahun lalu yang ternyata Dennis berselengki dengan adik Forbes yaitu Beatrice sampai mereka berasal-oleh. Cyrus yang mengetahuinya pun cepu ke Nikki karena Dennis tahu Cyrus sebenarnya ingin pacaran dan berasal-oleh dengan Nikki. Bahkan Cyrus sempat mengajak Nikki berkencan, namun jelas dia ditolak dan Cyrus pun mencari wanita lain yang mau dengannya. Tak lain tak bukan adalah Shelby.
Dengan kata lain, Shelby hanyalah wanita cadangan karena yang diinginkan Cyrus adalah Nikki. Dihina seperti itu, Cyrus pun membalas dengan mengatakan bahwa Dennis hanyalah seorang pengangguran yang tidak pernah bekerja sejak lulus kuliah dan hidup dari harta orang tuanya. The rest of my life, bro? It's not really fair, is it? I cheated on Nikki. I hooked up with Beatrice. Obviously said no. Oh, Shelby. Oh, hi. Having to get a day job because you're living off of all your money. Dennis yang emosinya tidak tertahankan tiba-tiba menelpon 911 dan menyebutkan namanya yaitu Cyrus, lalu pura-pura mengakui bahwa dialah yang mendorong Ruben dan Maya jatuh dari atap, juga memberitahu di manakah alamat mereka. Jelas Cyrus pun panik karena Dennis ada di tubuhnya, ya kan lur? HP-nya juga HP-nya Cyrus, dan itu artinya begitu polisi datang, Cyrus pasti akan dipenjara. Tak lama kemudian mereka semua baru sadar jika Forbes menghilang, yang ternyata dia berusaha kabur membawa alatnya. Namun untungnya Nikki berhasil memukul Forbes hingga pingsan. I pushed Dennis Marcus and Maya Wilson. Forbes pun dibopong masuk ke rumah dan Cyrus ingin mereka semua kembali ke tubuh masing-masing. Akan tetapi Shelby tidak mau kembali ke tubuh aslinya karena dia begitu menikmati tubuh Nikki, yang akhirnya Shelby pun berantem dengan Nikki di tubuhnya Brooke. Makin runyam masalah, ya kan lur? Apalagi polisi akan segera datang. Cyrus pun berusaha menyadarkan Shelby yang saat itu sedang bersama Maya bahwa mereka harus segera kembali ke tubuh asli, dan yang bisa mengoperasikan alat itu hanyalah Shelby karena sudah diajari oleh Forbes, sementara Forbes masih pingsan. Namun Shelby ingin Cyrus menjelaskan terlebih dahulu apakah benar dia hanya wanita cadangan dan yang Cyrus inginkan adalah Nikki, karena selama pacaran Cyrus tidak pernah menyentuhnya. Sambil menahan tangis, Cyrus akhirnya mengaku bahwa dia memang pria pengecut yang selalu menghindari Shelby karena lebih suka melihat Hoep. Namun Cyrus berjanji akan berubah. Dia ingin menikah dengan Shelby dengan tubuh aslinya dan akan berhenti menonton video enak-enak. Di lain sisi, permainan itu menyadarkan Cyrus bahwa dia ingin menjadi dirinya sendiri dan tidak mau menjadi sosok pria lain. I'm f***ed up, okay? Online, avoid you. I don't want to be looking at this. You're looking at your face, okay? Moving forward, then I'm gonna stop. And I'm gonna pay more. First prize face that I chose and that I want in my life. I need to be me. We'll spend the rest of our lives together. Shelby yang mendengar ucapan Cyrus pun akhirnya terenyuh. Namun situasi berubah menjadi kacau karena Cyrus mengatakan pantatnya sempat tertusuk di ruangan cermin itu. Mendengar itu, Maya yang ada di tubuh Shelby pun sadar bahwa Cyrus lah yang ada di tubuh Ruben saat ronde pertama. Dan ketika itu Cyrus terlihat sangat ingin berasroli dengan tubuh Nikki. Mengetahui itu, Shelby pun berubah pikiran. Dia akan tetap berada di tubuh Nikki, bahkan mengancam akan memposting ke Instagram Nikki untuk menghancurkan reputasinya, bahwa dia tidak peduli dengan proyek kerjasama konten amal yang pernah diuploadnya. Semua itu dilakukan oleh Shelby agar karir Nikki bisa hancur, dan Nikki pastinya akan malu jika dia kembali ke tubuhnya. Lalu Shelby bisa tetap berada di tubuhnya Nikki, ya kan lur? Were you in Ruben's body? You were trying to hook up with me when I was... Go cry to them. Project or any fucking charity Treon for boob job. You're a psycho. You need to leave. If what you want is to go back, I will switch the thing with the cops out if that's what you really want. Ketika Shelby berdua dengan Forbes di ruangan, Shelby pun galau apakah dia tetap berada di tubuh Nikki atau kembali ke tubuh aslinya. Lalu Forbes pun memberikan suatu ide apa yang sebaiknya dilakukan oleh Shelby. Setelah itu Shelby pun mengajak Cyrus ngobrol empat mata tanpa diketahui teman-teman lainnya. Shelby mengatakan jika Cyrus ingin dia kembali ke tubuh aslinya, maka Shelby akan melakukannya. Namun jika di lubuk hati paling dalam Cyrus memang menginginkan tubuh Nikki, maka Shelby akan tetap di tubuh itu dan Cyrus bisa berpindah ke tubuh Ruben agar Cyrus tidak ditangkap polisi dan berakhir di penjara. Mendengar itu Cyrus langsung memilih opsi kedua, atau dengan kata lain sebenarnya Cyrus menginginkan tubuh Nikki lur. But if what you really want, I stay in Nikki's body. Yeah, I'll go into Ruben's body. Okay, what do we tell everyone? Di lain sisi, setelah melepas ikatan Forbes, Nikki memaksanya untuk mengembalikan mereka ke tubuh asli. Selain itu, Nikki juga mengajak Dennis kerjasama karena dia menyadari niat busuknya Shelby.
Nikki yakin Shelby pasti akan mengatur alatnya agar Shelby tetap tinggal di tubuhnya. Cyrus akan di tubuh Ruben dan kabur bersama Shelby. Maya akan di tubuh Shelby. Forbes akan di tubuhnya sendiri. Sementara Nikki akan di tubuh Brooke. Dan Dennis akan di tubuh Cyrus, yang akhirnya dia akan dipenjara. Maka dari itu Nikki merencanakan untuk memukul Shelby hingga pingsan agar Forbes lah yang mengatur alatnya. Dengan skema seperti ini lur, Nikki akan ke tubuh aslinya, Shelby akan ke tubuh aslinya, Cyrus juga akan ke tubuh aslinya dan dipenjara. Sedangkan Maya di tubuhnya Brooke, Forbes di tubuhnya Ruben dan menikahi Sofia. Lalu Dennis berada di tubuh Forbes. Kenapa Nikki menyarankan Dennis berpindah ke tubuh Forbes lur? Agar dia bisa memiliki alatnya dan bisa bertukar tubuh ke siapapun yang Dennis inginkan. Nikki juga menyuruh Dennis untuk mentransfer seluruh uangnya ke rekening lain untuk memulai kehidupan baru. Jelas Dennis pun langsung setuju karena skema itu bisa sangat menguntungkannya, yang bisa menjadi siapapun di masa depan. Really, what they're gonna tell me is going to stay in my life. Do you want to go to jail? 3 of us go up there and Forbes is the wiring. As whoever you want. It is us against them. Do I get stuck in Forbes? Your life as an astronaut, Dalai Lama or Jared. Suara mobil polisi pun sudah terdengar dan mereka harus segera melakukan pertukaran tubuh. Gak pakai lama, Nikki langsung mengoleskan selai kacang ke lidah Shelby karena ternyata tubuh Nikki sangat alergi dengan kacang yang bisa membuatnya sesak nafas, tenggorokan membengkak dan akan tewas dalam waktu 5 menit saking alerginya. Nikki memiliki obat penawarnya, namun dia tidak akan memberitahukan lokasinya sampai Forbes mengatur kabel-kabel perpindahan di alatnya. Setelah itu Forbes pun segera menukar-nukar kabelnya, dan di tengah kekacauan Dennis ngamuk-ngamuk karena melihat rekeningnya sudah kosong lur. Tak lama kemudian polisi pun datang dan Nikki memberitahu jika penawar alergi ada di sepatunya yang bisa disuntikan setelah tubuh mereka tertukar. Cyrus yang masih emosi pun langsung ditahan dan dipasangi penghantar listrik. Tombol alat pun akhirnya ditekan lur, dan di saat yang bersamaan polisi masuk ke dalam rumah. Lalu yang terjadi, You were in my body. Where that was all bad. You used my phone to transfer money. What did he just switch? What did you switch? The pen is in my right boot, so as soon as we take it out of my boot, calm down. What the fuck is going on? Singkat cerita, di keesokan harinya, scene pun beralih ke seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Beatrice dengan memar di mata kanannya. Saat itu Beatrice ngebut OTW ke rumah liburan keluarga Ruben. Dia terlihat sangat emosi dan sempat berantem dengan emak-emak pengendara lain. Sesampainya di rumah keluarga Ruben, sudah banyak keluarga mempelai yang datang. Sofia menangis karena calon suaminya Ruben menghilang entah kemana dan pernikahannya gagal. Selain itu polisi juga sudah mengolah TKP dan menemukan 2 mayat. Beatrice yang melihat sosok Forbes pun langsung menghajarnya, yang membuatnya bingung kenapa tiba-tiba Beatrice datang memukulinya. Sampai akhirnya Beatrice bertanya di manakah kopernya dan mengatakan jika yang ada di dalam tubuhnya adalah Forbes lur. Gila sih, film ini sumpah keren banget ya kan? Where is my suitcase? Where the f my suitcase? Dennis? Yeah! Wait, bro, what are you even doing here? I'm Forbes. You're in my body. Betul sekali, Forbes ada di tubuh Beatrice dan selama ini yang ada di tubuh Forbes adalah Beatrice lur. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Forbes pun menceritakan runtutannya dari awal bahwa Dennis selengki dengan Beatrice dan mereka sudah bolak-balik berasa lole. Bahkan Dennis menjanjikan akan hidup bersama Beatrice. Akan tetapi Beatrice benar-benar tergila-gila dengan Dennis sampai sangat terobsesi. Begitu dalam kondisi kobam di pesta ulang tahun, Beatrice yang baru mengetahui Dennis pacaran dengan Nikki pun langsung menggila dan menyerang Nikki. Setelah insiden itu, Dennis, Nikki, Ruben dan teman-teman satu circle-nya mengatakan jika Beatrice mengalami gangguan mental hingga dimasukkan ke RSJ dengan pengawasan ketat. Beatrice pun akhirnya menjadi gendeng beneran, suka emosian karena menjadi korban fitnah. Selama 8 tahun menjalani perawatan, Beatrice sangat mendendam dengan circle kakaknya Forbes, khususnya Dennis dan Nikki. Lalu ketika sudah dibolehkan pulang dari RSJ, tepatnya di malam pesta sebelum pernikahan Ruben,
Forbes pun menunjukkan alat ciptaannya untuk bermain-main dengan adiknya Beatrice, berharap hubungan kakak beradik mereka kembali dekat. Akan tetapi jelas Beatrice langsung memanfaatkan momen tersebut. Begitu dia berpindah ke tubuh Forbes, Beatrice langsung memukul Forbes di tubuh aslinya hingga pingsan dan memar di bagian mata. Lalu kejadian selanjutnya seperti yang sudah kalian lihat dari awal film, lur. Edan, bukan? For one drink, and then you kept it going, or you got me expelled. You and Ruben told everyone that she was acting. Nothing had happened between that night. No, you and her hooked up, and you had promised her all kinds of shit. Only got her thrown into a mental hospital under suicide watch. Been stewing, festering, waiting to... Forbes bertanya apa yang sudah terjadi dengan mereka semua. Namun Dennis juga tidak tahu siapa di tubuh siapa. Karena kejadian semalam begitu cepat, Beatrice lah yang mengubah-ngubah kabel terakhir kali. Dan entah alat itu berada di mana. Satu-satunya yang Dennis tahu adalah Maya di tubuh Brooke. Dan terlihat dia masih meditasi di sana, lur. Karena Maya si paling spiritual menganggap tubuh itu adalah kelahirannya kembali. What happened to everybody? Bro, everything got crazy. Sister messed with some shit. Yes, we're good. That's Maya. Sementara itu di penjara, Cyrus dijenguk oleh Selby yang ternyata mereka kembali ke tubuh asli masing-masing. Selby pun memberitahu bahwa dia akhirnya sadar jika Cyrus adalah seorang pembohong berkat ide dari tubuh Ruben yang mana di dalamnya adalah Beatrice, ya kan? Yaitu memancing Cyrus dengan penawaran untuk menjalani hidup bersama dengan Selby di tubuh Nikki, sedangkan Cyrus di tubuh Ruben, dan Cyrus pun setuju, ya kan? Saat itulah Selby tahu jika Cyrus memang tidak mencintainya karena yang dipikirkannya hanyalah Nikki. Selby tidak akan menolong Cyrus keluar dari penjara dan dia menyudahi hubungan mereka. I wear those shoes. What? And then somebody came up with a really good idea of how to get the truth out of you. Cyrus, it was a game. It wasn't real. That you want to marry me, but you actually somebody else's body? You said that was what you want. You said we could make it work. Spend the rest of your miserable existence on that. Di akhir film kita pun diperlihatkan jika Nikki ternyata berpindah ke tubuh Ruben. Dan ya, Beatrice ada di tubuh Nikki, lur. Dan dia jugalah yang membawa alat milik kakaknya Forbes. Bukan hanya itu, tapi Beatrice juga mentransfer seluruh uang Dennis ke rekeningnya yang senilai $2,5 juta saat berada di tubuh Dennis di ronde pertama. Inilah akhir dari pembalasan Beatrice, khususnya kepada Dennis dan Nikki. Beatrice memiliki tubuh idaman milik Nikki, menjadi wanita kaya raya karena berhasil menggasak seluruh uang Dennis, dan Beatrice bisa berubah menjadi siapapun yang dia mau dengan alat laknat tersebut, lur. What the Wait, what the He was indebted. No suitcase. Buyar, mantap sekali ya kan filmnya. Gimana ya, bisa gitu ya ceritanya ya. Menurut kalian dari mereka semua, lur, siapa yang nasibnya paling apes? Komen di bawah coba ya. Assalamualaikum.